Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa, saya akan minta rekan-rekan mahasiswa eh, satu persatu gitu ya, memaparkan, mungkin mempresentasikan pekerjaannya. Saya sudah baca satu persatu, nanti kemudian saya akan beri feedback pada masing-masing penulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kajian literatur ini saya mengambil judul Akulturasi Budaya pada Arsitektur Masjid. Nah, ini untuk abstraknya. Ini menerangkan begitu bagaimana ini dari awal latar belakang sampai kesimpulan. Jadi dimuat di abstrak dengan kata kunci akulturasi budaya, arsitektur masjid dan politik begitu. Nah, latar belakang untuk latar belakangnya sendiri ini menerangkan dulu bagaimana arsitektur itu sendiri. Jadi saya menerangkan bagaimana arsitektur, setelah itu menggambarkan bagaimana masjid, apa itu masjid, fungsinya apa itu masjid, begitu. Terus selanjutnya yang di-highlight dari tulisan ini, begitu. Dari tulisan ini adalah bagaimana sisi arsitektur menarik. Yang menarik dari masjid itu adalah sisi politik, begitu. Selain akulturasi, ternyata ada sisi politik dari sebuah masjid, begitu. Nah, untuk metode, saya boleh potong dulu sedikit, Sofiandi? ya, Jadi ya Bu. rekan-rekan mahasiswa, ini adalah contoh baik ya, bagaimana sebuah literatur review dituliskan. Ini udah at another level, dalam artian gini, Sofiandi untuk menghasilkan ini pasti kan ada proses yang namanya pencarian prosedur literatur seeking atau literatur searching, lalu kemudian filtering dan sebagainya. Tapi ini sudah dimasukkan dalam sebuah penulisan artikel yang naratif gitu. Jadi udah nggak bertabel-tabel lagi, tapi itu sudah dilakukan dalam artian mungkin di sini tadi Nur Fadila ya menuliskannya dalam bentuk step by step yang lebih terstruktur. Sofiandi mungkin sudah melakukan itu, tapi itu tidak dimasukkan ke di artikelnya, which is fine. Karena saya yakin proses yang tadi, tabling, searching, bla 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 itu sudah dilakukan. Koreksi saya, masukan saya untuk artikel ini di bagian pendahuluannya adalah kita nggak usah mulai dulu arsitektur adalah ilmu yang komprehensif. Sofiandi bisa langsung bilang bahwasanya arsitektur masjid merupakan satu hal yang menarik untuk dikaji karena dia merupakan perpaduan antara berbagai latar budaya, politik, sejarah dan sebagainya. Itu adalah entry point kenapa Sofiandi mau masuk ke akulturasi dan politik kan. Jadi leave out atau copot aja arsitektur adalah ilmu yang komprehensif. Pendahuluannya agak terlalu jauh. Jadi langsung aja Sofiandi mengantarkan kita pada arsitektur masjid itu adalah sebuah perpaduan ya antara banyak hal ya, sosial, politik, ekonomi, agama, budaya dan sebagainya. Dan itu menarik menurut Sofiandi untuk disajikan di sini. Karena apa-apa gitu. Ini sudah dituliskan sama Sofiandi di sini. Jadi dalam sebuah masjid itu tidak hanya fisik kan, Sofiandi ingin mengantarkan ke kita kan sebagai pembaca, bahwasanya Sofiandi ingin menyampaikan kepada pembaca, kepada kita, bahwasanya masjid itu tidak hanya fisiknya, tapi masjid itu merupakan perpaduan antara berbagai aspek yang tadi Sofiandi sebutkan, gitu. Ya, oke. Nah, sebelum masuk ke metodologi, saya minta Sofiandi tambahkan satu paragraf yang menyatakan bahwasannya artikel ini adalah artikel yang
artikel yang mengkaji literatur yang terkait dengan masjid dalam kaitannya dengan akulturasi budaya, politik, sejarah, agama, dan sebagainya. Artikel ini ditulis atau disusun dengan sistematika, ya pertama pendahuluan, lalu kemudian metodologi metodologi literatur review, lalu kemudian analisis atau pembahasan, dan kesimpulan. Jadi ada satu paragraf sebelum masuk ke metodologi. Oke, saya lanjutkan. Untuk metodologi sebetulnya ini hanya deskriptif saja untuk prosedur pencarian, prosedur pemeriksaan, meninjau makalah. Sebetulnya saya melakukan juga apa yang dilakukan sama tadi Nurfadila. Tapi Excel-nya berbeda kebetulan. Dari POP juga, saya mencari dari POP, mendapatkan sekitar 500 atau mungkin lebih. 500 yang berhubungan dengan akulturasi, sisanya entah itu budaya, entah itu apa. Mungkin bisa 1000 lebih begitu, Bu. Jadi yang saya ambil untuk untuk tulisan ini bukan hanya dari literatur jurnal, ada juga dari buku begitu. Jadi di sini saya mendapatkan ada sekitar 34. Yang terakhir buku belum beres, mohon maaf belum beres saya baca begitu, tapi citasinya sudah bisa saya ambil dari Paul Oriper sama Amos Rapoport begitu. Itu 2 buku yang belum beres saya baca, tapi untuk pembagian tabelnya begitu, yang pertama referensi, mohon maaf saya di atas biar jurnal kelihatan. Oke. Yang pertama adalah referensi, ini saya ambil dari citasinya begitu. Terus yang kedua adalah penulisnya siapa, di sini Thohar Ibrahim dan Suko Isyanto, tahun dikeluarkan jurnalnya tahun 2021. Keywordnya adalah akulturasi budaya, rancang arsitektur, dan Keraton Yogyakarta. Topik yang disajikan dalam jurnal tersebut adalah ekspresi ringan dan ekspresi berat dalam ornamen merupakan akulturasi budaya Jawa dan Eropa. Terus metode dari penelitian Thohar Ibrahim ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif supaya saya juga bisa berkaca begitu. Oh, yang ini deskriptif, yang ini deskriptif apa begitu. Terus yang selanjutnya tabelnya adalah menemukan temuan argumen begitu. Jadi banyak sekali argumen-argumen yang dimuat dalam satu jurnal ini saya kumpulkan begitu. Seperti di sini menurut J. Bonta menyebutkan bahwa makna dalam sebuah objek dipengaruhi oleh significant feature yang merupakan abstraksi dan physical form. Sebuah objek dapat dikatakan mengandung kompleksitas jika pada pengamatan visual terhadap objek muncul berbagai persepsi visual secara serentak. Nah, temuan-temuan ini saya jabarkan secara deskriptif di tulisan tadi, di tulisan tugas begitu, sehingga menjadi tulisan deskriptif yang utuh begitu. Terus ada lagi not catatan yang penting. Ini ditemukan entah itu di kesimpulan atau di pembahasan. Selanjutnya adalah abstrak. Kenapa saya memasukkan abstrak di kolom terakhir? Karena di abstrak ini biasanya memuat seluruh tulisan secara eksplisit, mungkin secara sedikit dari awal tulisan sampai akhir. Jadi dia memuat semuanya dari latar belakang sampai kesimpulan begitu. Jadi saya kumpulkan semua di sini. Sebetulnya bukan hanya tulisan tentang masjid saja, tapi saya juga masukkan akulturasi pada kota begitu, terus juga pada bangunan ibadah lainnya seperti pura juga saya masukkan untuk menjadi perbandingan bahwa akulturasi itu tidak hanya terjadi di masjid begitu, akan tetapi pada bangunan pura pun terjadi akulturasi dan ternyata terdapat kemiripan begitu
dalam pembahasan di sini semuanya terdapat kemiripan bahwa tempat ibadah itu bukan hanya tempat ibadah tapi juga mengandung berbagai unsur lainnya. Nah, sebetulnya tulisan ini menjabarkan tadi yang temuan dan juga saya sudah merangkumnya. Nah, merangkumnya itu saya di sini, Bu. Jadi merangkumnya itu saya bikin mind mapping seperti itu. Mind mappingnya adalah akulturasi budaya arsitektur. Apa sih yang ditemukan dari akulturasi budaya arsitektur itu? Ternyata ada pembahasan akulturasi dan pembahasan akulturasi ini ternyata bercabang juga menjadi tujuan akulturasi itu apa, proses akulturasi itu apa, tanda akulturasi. Setelah itu ternyata akulturasi itu tidak lepas dari budaya, bahwa akulturasi adalah perpaduan budaya dari budaya asli dan budaya asing begitu. Entah itu budaya asing yang diterima seutuhnya atau budaya asing yang hanya diterima sebagian, ataupun akulturasi dari dua budaya ini yang berakulturasi secara diterima secara baik ataupun diterima langsung menghilangkan budaya aslinya. Nah, semuanya itu dibahas di tulisan kemarin begitu. Setelah itu dibahas dari budaya, kebetulan ini masjid jadi ada budaya asli, budaya Islam sebagai budaya asing yang masuk. Selanjutnya juga karena di Indonesia ada budaya Eropa dan budaya Tionghoa. Jadi artinya pada tulisan ini akulturasi yang terjadi bukan hanya dua, ternyata setelah tadi 34 literatur, ternyata ada 4 akulturasi yang terjadi di sebuah masjid begitu. Ada budaya asli, ada budaya Islam, ada juga budaya asli Islam Eropa ataupun ada budaya asli Islam Tionghoa begitu. Setelah itu barulah masuk ke pembahasan masjidnya begitu. Nah, di pembahasan masjid ini dibahaslah secara arsitektur. Jadi ada arsitektur vernakularnya dibahas dulu. Vernakular itu seperti apa gitu kan? Karena vernakular itu kan berhubungan dengan iklimnya, lingkungan, budaya begitu. Selanjutnya adalah secara arsitektur, makna ruang dan fungsi masjidnya sendiri begitu. Setelah itu arsitektur masjid dilihat dari layout, side plan, orientasi arah dan master plan-nya juga. Ternyata masjid itu bukan hanya didirikan untuk tempat bangunan, tapi dilihat juga bagaimana side plan dari masjid itu, bagaimana orientasi arah dari masjid, dan bagaimana master plan-nya secara kota. Master plan-nya ini masjid ini ternyata diperhitungkan di beberapa daerah begitu. Seperti di daerah Jawa, karena berdasarkan landasan kosmologis tadi dari budaya, bahwa master plan masjid ini berdasarkan pada Mancapat Mancalima, yaitu masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi raja menempatkan masjid ini di berbagai sudut arah mata angin kota Jogja. Dan sentralnya ada di tengah, yaitu Masjid Kaum begitu. Ini bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk raja melihat bagaimana setiap sudut kawasan kekuasaannya. Dan juga dari faktor keamanan, bagaimana serangan-serangan atau ancaman-ancaman dari luar bisa juga terlihat dari adanya bangunan masjid ini yang difungsikan sebagai benteng begitu, kurang lebih seperti itu. Begitupun kalau dilihat dari side plan yang terjadi misalnya di Kalimantan. Di Kalimantan masjid itu selalu berorientasi dekat dengan sungai karena banyak sekali sungai-sungai besar di Kalimantan. Jadi masjid itu selalu ditempatkan di sebelah sungai dengan tujuan dekat dengan sumber air, karena untuk Islam sendiri begitu, bahwa wudhu tidak bisa dipisahkan dari masjid begitu. Nah, itu contoh dari masjid. Tadi saya berbicara sedikit menyinggung pura, ternyata di pura pun sama, bahwa layout pura sendiri itu terbagi-bagi begitu. Untuk layout depannya itu raja di Bali yang saya baca itu untuk menyambut tamu begitu. Tidak langsung
tidak langsung untuk tempat beribadah, tapi ada tempat menyambut tamunya dulu. Ada ruang khusus beribadah raja, terus ada juga ruang khusus bagi masyarakat, bukan khusus tapi ruang umum bagi masyarakat. Begitu. Bagaimana pura itu dikelilingi dengan tumbuhan-tumbuhan besar. Nah, itu juga hal yang menarik menurut saya, bahwa itu juga terjadi sebuah akulturasi budaya begitu. Selanjutnya adalah di bagian politik begitu. Kenapa saya membahas arsitektur kok ke politik? Ini juga secara tidak langsung saya menemukannya begitu, Bu. Jadi ada 3 jurnal luar negeri dari Brunei Darussalam, dari Siprus Turki, dan juga dari Mesir. Yang ketiganya, ketiga jurnal ini mempunyai kesamaan bahwa masjid itu difungsikan bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga bagaimana pemangku kebijakan ingin dalam tanda kutip show of force begitu kepada negara lain, seperti di Brunei Darussalam, karena pendapatan negara tersebut besar, dia ingin menunjukkan bahwa negara kami makmur dengan salah satunya bangunan masjid yang megah begitu di Brunei Darussalam. Begitupun yang terjadi di Turki, dan begitupun yang terjadi di Mesir. Nah, berangkat dari situ saya coba menggali, ternyata di Indonesia sendiri tidak berbeda jauh, bahwa di Indonesia sendiri masjid pun sama. Terdapat 1 atau 2 jurnal mungkin sudah lama tahunnya, tahun 2016 atau tahun 2017, tapi menarik di situ membahas bagaimana kebijakan waktu itu pada Presiden Soeharto membuat 99 masjid yang semuanya itu Java sentris gitu. Jadi dimanapun itu masjidnya berada, pasti langgamnya langgam Jawa begitu. Misalnya masjid itu ditempatkan di Jakarta yang sudah berdiri kokoh, Masjid Atin. Kita tahu Jakarta kental dengan budaya Betawi, tapi di situ didirikan masjid dengan dengan langgam Jawa yang kuat, Masjid Atin begitu. Itu kan kebijakan dari pemerintah waktu itu, kebijakan dari Pak Soeharto pada waktu itu. Itu juga menarik begitu. Jadi di sini di politik itu kebijakan yang berpengaruh, bagaimana kebijakan itu dituangkan kepada undang-undang, kebijakan dulu dan sekarang. Dulu mungkin raja, keraton, sultan, untuk sekarang ya pemangku kebijakan begitu. Masjid juga sebagai identitas politik dan ekonomi tadi sudah dibahas. Terus ada juga masjid sebagai berfungsi sebagai keamanan. Jadi ada kontrol internal dan kontrol eksternal begitu. Nah, itu yang saya dapatkan itu, Bu. Sebentar, tapi kesulitan saya dalam mereview masjid ini adalah bagaimana mencari novelty atau kebaruan, karena banyak sekali begitu. Jadi kayak saya mencari ke sini, ini udah ada yang membahas. Ini mencari ke sini, ini udah ada yang membahas. Jadi sampai sekarang belum dapat itu, Bu, novelty atau kebaruannya itu, Bu. Ya, terima kasih Sofyandi, sudah, ini bagus sekali ya cara. This is how we do systematic literature review. Bahwasanya proses-prosesnya step by step-nya dilakukan secara runut. Lalu kemudian dari artikel-artikel yang dibaca muncul kelompok-kelompok artikel-artikel pembahasan topik-topik dalam artikel tadi yang seperti Sofyan disampaikan kan, mind mapping. Bahwasanya artikel atau literatur yang membahas masjid itu ternyata tidak hanya masjid secara fisik yang dibahas, tidak hanya bangunannya yang dibahas, tidak hanya lanskapnya, tidak hanya interiornya, tidak hanya kubahnya, tapi masjid itu merupakan sebuah manifestasi dari budaya, dari mungkin ekonomi, dari agama, dari politik, dan akulturasi dari beragam aspek non-teknis itu tadi. Dan tadi sudah dipetakan masing-masing oleh Sofyandi. Satu yang ingin saya tambahkan di mind map Sofyandi, tolong dituliskan misalnya nama penulis sama tahunnya yang membahas, misalnya yang fisik tadi itu siapa saja yang menulis, jadi ada nama penulis sama
tahunnya, lalu siapa saja yang membahas masjid dari sisi politis, siapa aja dan nama tahunnya, begitu siapa aja yang membahas akulturasi budaya Tionghoa dengan Islam, siapa yang menulis akulturasi budaya Jawa dengan Islam, siapa saja yang menulis akulturasi budaya yang memasukkan komponen dalam perancangan masjid. Jadi kita bisa tahu siapa prominent researcher yang masuk ke dalam kelompok-kelompok itu. Tapi itu sudah baik sekali. Nah, saya ingin rekan-rekan mahasiswa yang lain juga ikut step by step tadi yang disampaikan oleh Sopyandi. Kita mungkin belum bisa membahas semua pada kesempatan kali ini, namun sebagai pamungkas dari presentasi kita kali ini, saya bisa katakan bahwasanya kita coba untuk ikuti step by step yang sudah dilakukan oleh Sopyandi. Begitu rekan-rekan mahasiswa. Sebenarnya saya pengen nanti membahas yang Mutiara sama Anissa, tapi kita pending untuk minggu depan ya. Untuk Mutiara, saya pikir Anda kebanyakan di pendahuluannya, ada banyak sekali kajian literatur di bagian pendahuluan, ada image-image di bagian pendahuluan, harusnya itu adalah merupakan bagian dari konten Anda, konten dari kajian literaturnya. Jadi bukan di pendahuluannya gitu kalau untuk Mutiara. Kalau untuk Anissa it's okay, sudah mendekati apa yang disampaikan Sopyandi. Nah, rekan-rekan mahasiswa nanti yang disubmit itu ya tabel ataupun Anda mau taruh di Excel juga nggak apa-apa, mau taruh di Word juga nggak apa-apa. Jadi ada dua file ya, file yang berisi pencarian Anda sama file yang berisi tulisannya, gitu, sarinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan mahasiswa yang lain, I give you time another week to revise and rewrite the literature review for your particular topic of your interest. Begitu. Terima kasih banyak Sopyandi, Nur Fadila for sharing a good example for this assignment. Mungkin rekan-rekan mahasiswa yang lain bisa sambil berdiskusi gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.